Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di Gaza, sudah bersama kami relawan kemanusiaan Mercy Fikri Rofiul Haq langsung dari jalur Gaza, Palestina. Assalamualaikum, selamat pagi Fikri. Bagaimana kondisi terkini di sana dan bagaimana dengan rencana gencatan senjata karena sepekan lagi sudah memasuki bulan suci Ramadan? Ya, selamat malam waktu Gaza, Mas Ijul dan Bandung. Malam memang sampai detik ini pihak Zionis Israel masih melakukan serangan-serangannya, malah justru mereka saat ini memang semakin intens dalam penyerangan-penyerangan terhadap masyarakat Gaza. Dan memang sebelumnya seperti yang saya gambarkan, memang seharusnya gencatan senjata ini akan terjadi pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024, namun berita yang saya dapatkan ternyata dalam rapat atau yang dihadiri oleh petinggi Hamas di Mesir begitu, gencatan senjata gagal terjadi karena memang pihak Israel tidak menyetujui persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh Hamas. Salah satunya adalah penarikan mundur penuh terhadap jalur Gaza dan juga pembebasan semua tahanan masyarakat Palestina yang ada di tepi barat. Dan juga sampai saat ini juga pihak Israel justru melakukan kembali serangan-serangan terhadap bantuan-bantuan yang ada di kota Dirbalah, jalur Gaza bagian tengah, karena memang juga pihak Israel sebelumnya juga sudah melakukan pembantaian sadis pada Kamis 29 Februari lalu. Bahkan Kementerian Kesehatan Palestina merilis update terbarunya lagi bahwa jumlah korban sampai saat ini akibat insiden yang pada Kamis 29 Februari lalu itu mencapai angka 118 warga yang meninggal dan 760 lainnya mengalami luka-luka. Dan juga tentunya masih terjadi pengeboman massal yang ada di kota Jabaliyah di Jalur Gaza Utara dan juga kota Dirbalah Gaza Tengah dan juga kota Khan Yunis Jalur Gaza bagian selatan, sehingga mengakibatkan banyaknya korban jiwa yang berjatuhan sampai saat ini. Dari rilis Kementerian Kesehatan Palestina juga mereka mengatakan ada 30.410 warga yang meninggal, di antara mereka 13.000 lebih dari kalangan anak-anak dan 8.800 lebih dari kalangan wanita. Dan terdapat juga 345 tim medis serta 130 jurnalis lebih yang ikut meninggal atau menjadi sasaran Israel sejak 7 Oktober lalu, dan korban luka-luka juga sudah mencapai angka 71.700 lebih. Dan sekali lagi mayoritas mereka kebanyakan adalah anak-anak dan juga perempuan. Dan dari selain angka di atas juga memang Kemenkes Palestina masih merilis bahwa masih terdapat 7.000 warga yang masih di bawah reruntuhan, yang masih belum bisa dievakuasi oleh tim medis. Dan juga memang kondisi Jalur Gaza semakin memburuk ditambah dengan bantuan-bantuan itu semakin menipis. Walaupun sebenarnya beberapa hari lalu bantuan-bantuan melalui udara juga sempat ramai diperbincangkan, namun sekali lagi perlu diingatkan bahwa bantuan-bantuan dari udara itu seringkali menyasar perbatasan Israel ataupun perbatasan Mesir, bahkan terkadang jatuh di pinggir laut sehingga masyarakat tidak bisa menggapai bantuan-bantuan tersebut, malah justru mereka mendapatkan serangan-serangan dari pihak Israel ketika mereka ingin menggapai di pinggir laut. Sehingga memang sampai saat ini banyak sekali kematian-kematian akibat kelaparan. Bahkan dari Kemenkes juga merilis saat ini sudah ada 15 anak yang sudah meninggal di rumah sakit Kamal Udwan di Gaza Utara akibat malnutrisi dan juga dehidrasi yang mereka terima. Dan juga rumah sakit tersebut juga mengalami pengurangan obat-obatan dan juga bahan bakar yang cukup untuk terus beroperasi. Dan memang ini juga sebenarnya terjadi pada rumah sakit lainnya yang masih beroperasi di jalur Gaza. Dan saya mendapatkan info bahwa memang sampai saat ini 31 rumah sakit sudah berhenti beroperasi dari 35 sampai 38 rumah sakit. Ini tentunya membuat kerepotan atau kesulitan tim medis untuk menangani korban-korban. Belum lagi juga tim medis sering kali menjadi target. Contohnya pada lusa lalu saja,
tim militer Zionis Israel melakukan penyerangan pada tenda-tenda pengungsian yang ada di sekitar rumah sakit Uni Eropa sehingga mengakibatkan 11 warga meninggal. Salah satunya mereka adalah anak-anak dan juga tim medis. Dan juga akibat insiden tersebut ada 50 warga yang mengalami luka-luka. Baik, terima kasih Fikri atas informasi Anda langsung dari jalur Gaza, dan kita berharap meskipun gencatan senjata gagal dilaksanakan hari ini, nantinya akan ada negosiasi ulang mengingat sudah dekat bulan Ramadan. Terima kasih Fikri.